Coba bayangin, lo lagi ada di pesta, ada orang nyamperin lo dan setelahnya nanya, "Hey, apa kabar?" Tiba-tiba otak lo ngeblank, nge-freeze, nggak tahu mau bilang apa. Keheningan yang canggung itu berasa kayak selamanya. Sementara lo mati-matian nyari sesuatu buat diomongin sama lawan bicara lo. Kedengeran familiar buat lo? Gini bro, gimana kalau gue bilang ini tuh bukan karena lo bodoh, tapi justru karena otak lo terlalu aktif bekerja. Lo nggak kekurangan bahan obrolan, masalahnya adalah lo kebanyakan berpikir yang sebenarnya nggak perlu. Setiap menit, otak lo nyusun ratusan kemungkinan jawaban. Tapi ada suara kecil di kepala lo yang ngomong, itu aneh, mereka nggak bakal peduli, itu terlalu random. Suara kecil itu bisa kita sebut si tukang kritik internal. Secara harfiah nyolong kata-kata lo sebelum sempat keluar dari mulut lo. Tapi gimana kalau ada cara buat ngebungkam si tukang kritik itu? Hari ini, gue bakal tunjukin caranya. Plus, ngasih lo toolkit lengkap biar lo jadi orang yang selalu asik diajak ngobrol. Teknik pertama, 5 second decision rule. Teknik paling mengubah cara hidup yang pernah gue temuin. Dan kedengarannya bakal terlalu simple buat dipercaya. Tapi coba denger dulu. Gini cara kerjanya. Ketika seseorang ngomong sesuatu ke lo cuma punya waktu 5 detik buat ngeresponnya. Dengan apapun yang pertama kali muncul di kepala lo. Bukan pikiran kedua, bukan versi yang lebih sopan, tapi yang pertama yang spontan dari otak lo. Kenapa ini berhasil? Karena insting pertama lo itu biasanya lebih otentik dan menarik daripada versi yang udah lo filter-filter gak jelas. Misalnya, seseorang bilang mereka baru beli motor baru. Pikiran pertama lo bisa jadi, wah mereka dapat harga bagus gak ya? Atau sepupu gue kemarin ditipu dealer motor. Jangan dianalisis mana yang lebih bagus. Langsung pilih salah satu dan bicarakan. Cerita soal ditipu bisa ngarah ke obrolan soal negosiasi atau drama keluarga. Pertanyaan soal harga bisa bikin mereka cerita tentang proses riset atau filosofi keuangan mereka. Dua-duanya bisa jadi obrolan yang seru, tapi dalam tanda kutip kalau lo berani ngomonginnya. Coba deh teknik ini hari ini juga. Pasang timer mental, maksimal 5 detik. Lo bakal kaget betapa natural dan hidupnya obrolan lo ketika lo berhenti mencoba buat sempurna. Teknik selanjutnya, strategi ignore. Pura-pura nggak tahu, padahal sebenarnya lo ngerti atau bahkan lo menguasai. Misalnya, seseorang bilang mereka kerja sebagai ilustrator. Jangan pamer bahwasanya lo ngerti Photoshop. Coba bilang, wah keren juga. Jarang temen gue yang jadi ilustrator. Biasanya keseharian lo kerjaannya ngapain aja? Atau proyek paling aneh yang pernah lo kerjain apa? Trik ini powerful karena 2 alasan. Pertama, bikin lawan bicara lo ngerasa kayak expert. Kedua, lo dapet insight yang gak akan lo tahu kalau lo sibuk ngomongin diri sendiri. Gue belajar ini ketika gue masih kuliah. Gue coba analisis pertanyaan yang mendalam yang merujuk pada apa yang pengen dibahas oleh lawan bicara. Sehingga obrolan jadi lebih natural. Pertanyaannya simpel-simpel kok. Contohnya tuh kayak, gimana rasanya? Apa yang bikin lo kaget? Pernah ngalamin hal gila gak dalam kejadian itu? Note atau catatan buat lo. Bukan seberapa banyak lo tahu, tapi seberapa pengen tahu lo dalam sebuah kejadian. Orang bakal rela ngantri buat ngobrol sama orang yang bikin mereka ngerasa penting dan menarik. Teknik selanjutnya, ngelihat banyak benang dalam satu cerita. Benang itu diibaratkan topik-topik yang bisa diambil dalam suatu obrolan. Ketika lawan bicara lo ngelempar sebuah cerita atau pernyataan. Contohnya gini, orang cerita, kemarin gue harusnya makan bareng sama Putri, tapi dia batal karena anjingnya sakit. Akhirnya, gue makan sendiri di restoran Korea yang baru buka. Kebanyakan orang cuma tanggepin satu bagian. Ya, anjingnya gak apa-apa kan? Padahal ada banyak benang obrolan yang bisa diambil. Contohnya kayak hubungan mereka sama Sarah, rasanya makan sendirian, restoran Korea, rutinitas akhir pekan, cerita tentang punya hewan peliharaan, kebiasaan eksplor tempat makan baru. Cara pakainya gimana? Tanggapin lebih dari satu benang. Misalnya, wah plot twist juga hari Minggu lo. Sendirian, nemu tempat makan baru dan drama anjing sakit. Gimana makanannya di restoran baru? Dan anjingnya gimana sekarang? Obrolan jadi lebih ngalir, bukan dipaksain. Lawan bicara lo juga ngerasa, wah dia didengerin beneran nih ternyata. Teknik selanjutnya, ultimate skill, curiosity cascade. Gue sebut ini reaksi berantai rasa penasaran. Bukan cuma nanya sekali terus cerita balik soal diri lo, tapi ngegali lebih dalam pengalaman mereka kayak detektif.
Contohnya gini, mereka bilang baru balik dari pelatihan kerja di Singapura. Rasa penasaran di sini dibagi menjadi 4 level, yaitu level 1, wah gimana pelatihan kerjanya? Level 2, hal paling mengejutkan yang lu pelajarin apa? Level 3, lo bakal terapin ini di proyek yang lagi lu jalanin nggak? Level 4, menurut lo perusahaan lo bakal beneran berubah atau cuma jadi wacana doang? Boom, dari small talk, lo langsung dapet insight tentang tempat kerja, budaya perusahaan, bahkan rasa frustrasi atau semangat mereka. Kuncinya cuma satu, yaitu rasa penasaran yang tulus. Bukan cuma teknik, tapi beneran pengen tahu gimana cara orang lain jalanin hidup mereka. Nah, kalau lo udah mentok, ini dia mental emergency kit lo. 5 lifeline obrolan buat situasi apapun. Pertama, observasi sekitar. Lihat lingkungan sekitar yang bisa dijadiin bahan obrolan. Misalnya, kafe ini enak banget ya, di samping stasiun, jadi bisa ngeliat kereta dari sini. Makanannya enak ya, udah gitu harganya juga nggak terlalu mahal, pas di kantong pelajar. Kedua, pertanyaan spekulatif ringan. Nah, dari hasil observasi tadi, lo bisa kasih spekulasi ringan, misalnya, kayaknya lo punya opini kuat deh tentang kopi. Atau, pernah ketemu customer yang ngeselin nggak? Ketiga, hypothetical. Nah, kalau hypothetical itu merujuk kepada jawaban hipotesis dari lawan bicara lo. Ini pas banget buat lo yang pengen cari tahu cara berpikir atau sudut pandang lawan bicara lo. Contohnya, kalau bisa desain ulang kerjaan lo dari nol, apa yang pertama bakal lo ubah? Atau kalau lo dapet 50 juta besok, lo bakal ngapain? Keempat, callback. Callback di sini bukan lo nelpon dia balik ya. Callback yang dimaksud tuh lo ngebahas sesuatu yang dulu pernah dibahas, tapi masih ada yang belum lo tahu atau pengen lo tanyain lagi. Misalnya kayak, gue kepikiran terus sama cerita lo soal bisnis abang lo. Dia mulai bisnis dari mana ya? Kelima, pujian tulus plus pertanyaan. Pujian tulus ini penting banget, karena mungkin ini bisa bikin lawan bicara lo nyaman atau ngerasa dihargain. Contohnya, lo kelihatan semangat banget pas cerita soal ngajar. Apa sih yang bikin lo tertarik di bidang itu? Yang terakhir buat lo, cara ngakhirin obrolan tanpa awkward. Pakai formula ini, apresiasi, alasan, jembatan. Contohnya gini, wah seru banget ngobrolnya, gue jadi paham betapa rumitnya jadi psikologi marketing, tapi gue harus ngambil kopi gue sebelum kafenya tutup. Penasaran banget gimana kelanjutan proyek lo tadi? Boleh nggak gue kontak lo via LinkedIn? Sopan, ramah, ninggalin kesan baik, itu yang bikin orang mau ngobrol lagi sama lo lain kali. Catatan buat lo, obrolan yang menarik itu bukan soal jadi orang yang paling keren di ruangan, tapi jadi orang yang paling tertarik sama orang lain. Di dunia yang makin digital dan disconnected ini, kemampuan buat connect secara manusiawi itu kekuatan super. Kalau lo suka video kayak gini tentang self-development, pengetahuan umum, atau sesuatu yang bisa nambahin wawasan lo, jangan lupa like and subscribe. Dan jangan lupa kasih tanggapan lo tentang video ini, karena gue juga mau lihat sudut pandang kalian. See you in the next video.